Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah Ensiklopedia Islam kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan Islami Anda. Semoga pagi hari nan cerah ini diawali dengan tambahan wawasan dan ilmu mengenai kebesaran Islam sebagai agama penuntun. Insya Allah. Subhanahu wa ta'ala ini memiliki posisi sempurna dalam kehidupan umat manusia. Dari rahim seorang wanita lah terlahir insan manusia yang akan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Tugas utama wanita sepanjang hidupnya adalah sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga tumbuh dewasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wanita tak jarang memiliki kesempatan untuk berkarya di luar urusan rumah tangga. Islam bukanlah sebuah agama yang hanya menuntunkan ajaran mengenai konsep tauhid dan ketuhanan belaka. Urusan kehidupan termasuk hukum wanita yang turut bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga juga memiliki tuntunan dalam Islam. Subhanallah, begitu luasnya Islam sebagai penuntun kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang datang dari Rabbul Alamin. Allah yang maha memiliki hikmah telah menyiratkan posisi wanita dalam urusan rumah tangga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Posisi wanita sebagai sang istri atau ibu rumah tangga memiliki arti yang mendalam. Wanita adalah salah satu tiang penegak kehidupan keluarga dan pemeran utama dalam mencetak tokoh-tokoh besar dan berpengaruh di dunia. Hal ini merujuk pada fakta bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tak memiliki ibu. Sehingga muncullah ungkapan, di balik setiap orang besar ada seorang wanita yang mengasuh dan mendidiknya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, perbaikan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perbaikan secara zahir di pasar-pasar, di masjid-masjid, dan selainnya dari perkara-perkara zahir. Cara ini didominasi oleh lelaki karena merekalah yang bisa tampil di depan umum. Cara kedua adalah dengan memperbaiki pola asuh di rumah-rumah. Secara umum, hal ini merupakan tanggung jawab kaum wanita, karena merekalah yang sangat berperan sebagai pengatur dalam rumahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah bertabaruj, berpenampilan sebagaimana penampilannya orang-orang jahiliyah yang pertama. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah hanyalah berkehendak untuk menghilangkan dosa-dosa kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Al-Ahzab ayat 33. Panduan ini menyadarkan kita akan pentingnya peran wanita atas sebuah bangsa. Karena sejatinya, perbaikan setengah masyarakat itu tergantung kepada wanita dikarenakan dua sebab. Pertama, kaum wanita jumlahnya sama dengan kaum laki-laki, bahkan lebih banyak.
Keturunan Adam mayoritasnya wanita, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Meski terdapat perbedaan antara satu negeri dengan negeri lain, serta satu zaman dengan zaman lain, terkadang di suatu negeri jumlah kaum wanita lebih dominan daripada jumlah lelaki atau sebaliknya. Namun bagaimanapun keadaannya, wanita memiliki peran yang sangat besar dalam memperbaiki masyarakat. Hal kedua, mengapa wanita sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya satu generasi, adalah fakta bahwa seluruh manusia berawal di bawah asuhan wanita. Atas dasar ini, sangat jelaslah bahwa tentang kewajiban wanita dalam memperbaiki masyarakat. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental, atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. الرجال قوامون على النساء. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wanita memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan. Bekal ilmu yang dimiliki para wanita modern tak pelak membuka kesempatan bagi kaum hawa untuk turut berkontribusi menyumbangkan akal dan pemikirannya bagi kemajuan sebuah bangsa. Di era digital, seakan telah terjadi perubahan gaya hidup dari umat manusia. Wanita yang memiliki kemampuan dan keahlian sejatinya memiliki kesejajaran profesionalitas. Hal ini pada akhirnya membuka kesempatan bagi para wanita untuk turut menyumbangkan nafkah bagi rumah tangganya. Namun sejatinya, asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum lelaki. Asy-Syaikh Ibnu Baz berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberi kasih sayang, menyusui, dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya. Mengajar anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia menyia-nyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi. Tetapi bila kondisi kaum wanita tidak ada lagi yang mencukupi dan mencarikan nafkah, boleh baginya keluar rumah untuk bekerja. Tentunya ia harus memperhatikan adab-adab keluar rumah sehingga tetap terjaga ifah atau kemuliaan dan kesucian serta harga dirinya. Islam secara tersirat mewajibkan kaum wanita untuk berada di rumah dan mengerjakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Pelarangan ini tentu bukanlah sebuah aturan yang tak bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui tentang maslahat serta kebaikan hambanya di dunia maupun di akhirat mewajibkan wanita untuk tetap tinggal di rumah. Namun bila ada kepentingan, diperbolehkan baginya keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah guna menunaikan hajat kalian. Muttafaqun alaihi. Selain itu, ingatlah petua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Wanita itu adalah aurat, maka bila ia keluar rumah, syaitan menyambutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika keluar rumah, harus memperhatikan adab yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah memakai jilbab yang syar'i, sebagaimana yang tersari dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu
غفورا رحيما. Jika ingin berpergian, maka harus atas izin dari suaminya bila ia sudah menikah. Tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-31 juga mewajibkan wanita untuk menundukkan pandangannya. Selain itu, perhiasan wanita hendaknya tidak dipertontonkan dengan cara menghentakkan kaki ketika berjalan.